Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di pembelajaran tema 6 panas dan perpindahannya, tentang pemuaian dan penyusutan serta perpindahan panas atau kalor. Seperti biasanya, saya akan menyampaikan kata-kata motivasi hari ini. Percaya diri adalah rahasia pertama dari sukses. Jadi, kalian harus melatih percaya diri dari sekarang. Ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah. Apa saja itu? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, jangan lupa menyiapkan alat tulis, berdoa sebelum belajar, dan tentunya konsentrasi ya. Yuk kita mulai. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Nah, tahukah kalian pemuaian dan penyusutan terjadi pada apa saja? Yang pertama terjadi pada logam atau benda padat. Yang kedua terjadi pada air atau benda cair. Yang ketiga terjadi pada udara atau benda gas. Terus, contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemasangan kaca jendela. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Siapa yang tahu? Ya, hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu apa? Untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti petir atau bunyi keras lainnya. Yang kedua, ban sepeda atau motor dan mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Ada yang tahu? Ya, jika ban sepeda motor dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Jadi ketika dingin, ya, kondisi dingin, udara akan mengalami
penyusutan atau pengurangan. Yang ketiga, kawat atau kabel listrik dan telepon. Nah, apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Kenapa ya? Ya, hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Kita lanjut. Yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, ketika kita menuangi gelas basah atau gelas yang masih dingin dengan air panas yang baru mendidih, itu tidak dianjurkan. Lanjut ke 5. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Ya, ini ada rel kereta api. Pernahkah kamu melihat sambungan antar rel kereta api dibuat renggang? Ya, ini ada antar rel kereta api, di bagian tengahnya dibuat renggang. Tujuannya untuk apa ya? Nah, hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai, sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Yang keenam, penggunaan termometer. Kenapa termometer bisa naik turun? Nah, tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti mulut atau ketiak. Tujuannya apa? Untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik. Karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Nanti cairannya akan berhenti menunjukkan suhu yang stabil. Nah, ketika nanti termometernya tidak digunakan, maka cairan ini akan kembali turun. Ya, kembali turun artinya mengalami penyusutan. Nah, kita belajar tentang perpindahan panas atau kalor. Nah, siapa yang pernah membantu ibu memasak di dapur? Entah itu memasak sayuran, menggoreng lauk dan sebagainya. Mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Kira-kira apa ya yang menyebabkan itu? Ya, hal tersebut disebabkan karena panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, bagaimana panas dapat berpindah?
Panas dapat berpindah melalui 3 cara. Apa saja itu? Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita pelajari satu per satu. Perpindahan panas secara konduksi. Apa itu perpindahan panas secara konduksi? Perpindahan panas yang disebut juga dengan perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja, hanya energi panasnya saja. Umumnya terjadi pada zat padat atau logam. Contoh perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sendok yang dimasukkan ke dalam air panas lama-kelamaan akan terasa panas di bagian ujungnya. Ya, ini ada sendok dimasukkan ke dalam air panas, lama-kelamaan panas akan merambat ke ujung sendok. Yang kedua, sebatang logam yang dipanaskan lama-kelamaan akan terasa panas di bagian ujungnya. Ini ada logam dipanaskan di atas api, yang merambat adalah panasnya sampai ke ujung logam. Yang ketiga, pada saat merebus air atau menggoreng, bagian pegangan akan terasa panas meskipun tidak terkena api secara langsung. Yang kedua, perpindahan panas secara konveksi. Apa itu? Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Kita lihat contohnya sebagai berikut. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Ya, saat merebus air, ini ada air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Jadi bagian paling bawah ini nanti akan panas duluan, ya, panas terlebih dahulu. Kemudian nanti akan lambat laun akan naik ke atas. Ya, air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya, demikian seterusnya. Jadi berputar yang tanda panah di dalam air tersebut. Yang kedua, terjadinya angin darat dan angin laut. Apa itu angin darat? Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut, digunakan para nelayan untuk mencari ikan. Terjadi pada waktu malam hari. Sedangkan angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat, digunakan para nelayan untuk kembali ke daratan dan terjadi pada waktu pagi hari. Yang ketiga,
aliran udara pada ventilasi rumah dan pendingin ruangan atau AC. Ini ada ventilasi sebagai tempat pertukaran udara dan pendingin ruangan atau AC. Yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi. Apakah itu? Ya, proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Nah, dapatkah kamu memberikan contoh lainnya tentang perambatan kalor secara radiasi? Kita lihat contoh berikut ini. Contoh perpindahan panas secara radiasi terdapat pada panas matahari yang sampai ke bumi. Ini gambarnya. Yang kedua, badan terasa hangat saat berada di dekat perapian ketika musim dingin. Badan akan terasa hangat ketika kita berada di dekat api atau perapian atau api unggun. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, saya mengingatkan, ingat tentang 3M. Apa itu? Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak antara 1 sampai 1,5 meter. Jangan lupa tetap menjadi anak yang solih-solihah, tetap mandiri, dan tentunya tetap berprestasi. Tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.